Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini seperti biasa kita akan kembali membahas soal-soal tentang tes wawasan kesehatan haji, di mana soal yang akan kita bahas sebanyak 25 soal. Untuk itu teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, nah sebelum kita membahas soal-soal, ada informasi tentang kegiatan webinar bimbingan teknis, tips dan trik menjadi petugas haji Indonesia pada tanggal 27 Oktober bulan ini. Ini waktunya pas ya teman-teman, di mana pembukaan untuk tes wawasan kesehatan haji atau menjadi tenaga kesehatan haji itu dibuka bulan depan. Jadi kegiatan ini saya sarankan teman-teman ikut karena akan banyak informasi yang teman-teman dapat tentang nantinya bagaimana alur pendaftaran, berkas apa saja yang mesti disiapkan, dan ada tips dan trik untuk lolos menjadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Di sini ada narasumber alumni-alumni ya teman-teman, alumni dari TKHI. Ada Husni Hadianto Eskepnes, dia itu alumni TKH 2017, alumni PPH 2023, anggota bidang pelayanan DPP PKHI, fasilitator TKH dan PPH 2024. Ada lagi dari narasumber yaitu Winarto Eskepnes, alumni TKH, anggota Himpunan Perawat Informatika Indonesia. Dan satu lagi Dwi Arianti Eskepnes, itu alumni TKH 2024, anggota DPK PPNI, Rumah Sakit Profesor Dr. Surojo Magelang. Nah teman-teman, silakan teman-teman ikuti kegiatan ini dan insya Allah banyak manfaat yang bakalan teman-teman peroleh. Nah barangkali teman-teman berminat, silakan menghubungi admin kegiatan itu dari NS Triana, nomornya 085 747 018 924, dan NS Randy A 081 325 415 688. Buruan teman-teman selama kuota masih ada, dan insya Allah dengan teman-teman mengikuti kegiatan ini, teman-teman bakalan dapat informasi dan tips dan trik dari para alumni yang sangat kompeten untuk informasi tentang pendaftaran menjadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Singkatan untuk embarkasi Makassar adalah A. GO, B. BDJ, C. UPG, DLO, dan E. BIJ. Nah, jawabannya adalah C. UPG. Nah, teman-teman, soal-soal tentang embarkasi, baik itu singkatan, lokasi, atau jumlah, serta di mana saja embarkasi terbaru dan tahunnya itu sering keluar, teman-teman. Makanya teman-teman dari video sebelum-sebelumnya saya sudah ngasih informasi tentang embarkasi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman silakan cek video-video sebelumnya, dan teman-teman juga silakan hafalin kira-kira embarkasi apa saja yang mesti teman-teman persiapkan dan ketahui. Oke, soal nomor 2 ya. Kota Mekah terdapat di negara A. Arab Saudi, B. Yaman, C. Cina, D. Uni Emirat Arab, dan E. Israel. Nah, jawabannya adalah A. Arab Saudi. Oke, kalau soal ini nggak perlu kita bahas ya. Soal nomor 3. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di embarkasi dan debarkasi sesuai dengan PMK 2407 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan haji meliputi A. Pelayanan rawat jalan, B. Pelayanan rawat darurat, C. Pelayanan rawat sehari, D. Pelayanan rujukan dan evaluasi, dan E. Semua jawaban di atas benar. Nah, jawabannya adalah E. Semua jawaban di atas benar. Oke, lanjut ya. Lama perjalanan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi berkisar
A. 4 sampai 5 jam, B. 6 sampai 8 jam, C. 8 sampai 10 jam, D. 12 sampai 14 jam, dan E. 1 sampai 12 jam. Nah, jawabannya adalah C. 8 sampai 10 jam. Oke, teman-teman, di perjalanan nanti dengan waktu yang lama pasti banyak masalah yang timbul, terutama jamaah lansia, baik itu mengalami konstipasi atau lebih parahnya nanti DPT. Makanya teman-teman saat di pesawat nanti tetap edukasi jamaah untuk selalu menjaga kesehatannya. Teman-teman ngasih tips, ngasih trik, dan edukasi tentang apa yang mesti teman-teman lakukan atau jamaah lakukan saat di pesawat. Baik itu mengajarkan senam lansia atau mengajarkan toileting bagi lansia. Dan jika ada lansia yang ingin ke kamar mandi, usahakan teman-teman bantu. Karena jangan sampai lansia itu menahan kencing. Nanti sakit perut atau kondisinya menurun. Oke. Soal nomor 5. Petugas operasional yang menyertai jamaah haji adalah kecuali A. TPHI, B. TPIHI, C. TKHI, D. Karukarom, dan E. PPIH Arab Saudi. Nah, jawabannya adalah E. PPIH Arab Saudi. Dalam soal ini yang ditanyakan itu kecuali. Jadi petugas yang tidak bersama jamaah haji kloter. Dan petugas jamaah haji kloter itu yang pertama itu TPHI, itu ketua kloter ya, tim pemandu haji Indonesia. Yang kedua itu TPIHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Dan yang ketiga itu TKHI yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Lalu Karukarom itu yang biasanya ditunjuk dari KBIH, nanti dapat SK juga. Kalau PPIH Arab Saudi tentu saja itu petugas haji yang bertugas di Arab Saudi. Jadi dia tidak bersama dengan kloter jamaah haji. Oke, paham ya nyampe sini ya? Lanjut ya. Soal nomor 6. Sejak tahun berapa petugas haji Indonesia, PPIH dan TKHI kloter menggunakan paspor imigrasi warna hijau? A. Tahun 2007, B. Tahun 2008, C. Tahun 2009, D. Tahun 2010, dan E. Tahun 2011. Nah, jawabannya adalah C. Tahun 2009. Oke. Soal nomor 7. Hukum penggunaan pil anti haid dalam melaksanakan ibadah haji adalah A. Mubah, B. Sunnah, C. Muakkad, D. Fardu Ain, dan E. Fardu Kifayah. Nah, jawabannya adalah A. Mubah. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8. Dalam era baru penyelenggaraan ibadah haji yang akan segera dilaksanakan, fokus utama pembinaan kesehatan haji dilakukan pada masa A. Praembarkasi, B. Di Arab Saudi, C. Embarkasi, D. Debarkasi, dan E. Pradebarkasi. Tentu saja jawabannya adalah A. Praembarkasi. Jadi sebelum jamaah berangkat ya teman-teman, itu dilakukan pembinaan dalam bentuk manasik. Oke, baik itu manasik ibadah ataupun manasik kesehatan. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Vaksinasi wajib bagi calon jamaah haji adalah A. Pneumonia, B. Hepatitis, C. Influenza, D. Meningitis, dan E. Tetanus. Nah, jawabannya adalah D. Meningitis. Nah, teman-teman, sebenarnya tiap daerah beda-beda ya. Pada tahun kemarin 2024 kalau nggak salah informasi itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu polio itu wajib ya teman-teman ya. Cuman yang biasanya wajib itu di tiap daerah itu meningitis. Dan ada lagi vaksinasi tambahan, biasanya vaksinasi influenza, tapi itu tidak wajib. Jadi jamaah yang wajib itu meningitis, itu wajib banget. Jadi saat nanti pemeriksaan kesehatan tahap 2 biasanya itu dilakukan vaksinasi meningitis, dan itu nanti ada kartu vaksinasi itu wajib dibawa. Pada saat nanti di embarkasi biasanya dicek untuk penentuan layak atau tidak layak terbang. Oke, lanjut ya.
Soal nomor 10. Setiap pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci tergabung dalam A. Kelompok terbang, B. Kelompok bimbingan, C. Kelompok manasik, D. Kelompok umur, dan E. Kelompok suku. Nah, jawabannya adalah A. Kelompok terbang atau biasa kita sebut itu kloter. Oke, paham ya teman-teman ya? Soal nomor 11. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, KPHI bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. DPR, D. Ketua Komisi 8 DPR RI, dan E. Menteri Agama. Nah, jawabannya adalah A. Presiden. Soal nomor 12. Maskapai yang dipersiapkan untuk transportasi jemaah haji dari tanah air ke Tanah Suci adalah A. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, B. Garuda Indonesia dan Etihad, C. Saudi Airlines dan Etihad, D. Emirates dan Etihad, E. Emirates dan Garuda Indonesia. Nah, jawabannya adalah A. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Soal nomor 13. Berapa jumlah halaman pada paspor imigrasi untuk jamaah dan petugas PPIH dan TKHI ke Arab Saudi? A. 25 halaman, B. 32 halaman, C. 35 halaman, D. 48 halaman, dan E. BSSD. Nah, jawabannya adalah D. 48 halaman. Lanjut, soal nomor 14. Legalitas ICP vaksinasi meningitis haji untuk undang-undang dilakukan oleh A. Dinas Kesehatan, B. Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP, C. Puskesmas, D. Rumah Sakit, dan E. Asrama Haji. Nah, jawabannya adalah B. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Soal nomor 15. Paspor yang dipergunakan dalam perjalanan ibadah haji adalah A. Biru, B. Merah, C. Putih, D. Hijau, dan E. Coklat. Nah, jawabannya adalah D. Hijau. Oke teman-teman, nanti saat teman-teman membuat paspor untuk haji, biasanya di kantor imigrasi ditanya alasannya apa, untuk apa dipergunakan. Dan saat teman-teman alasannya untuk perjalanan ibadah haji, nanti paspor yang keluar itu warnanya hijau sebanyak 48 halaman. Oke, lanjut ya, nomor 16. Pernyataan yang tidak benar terkait paspor: A. Dokumen resmi, B. Dikeluarkan pejabat yang berwenang, C. Memuat identitas pemegang, D. Sebagai jaminan keamanan, dan E. Digunakan untuk perjalanan antar negara. Nah, jawabannya adalah D. Sebagai jaminan keamanan. Oke, karena di sini tidak benar terkait paspor. Karena paspor tidak bisa menjamin keamanan ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 17. Yang bukan merupakan jenis tenaga yang tergabung dalam PPIH bidang kesehatan adalah A. Dokter, B. Perawat, C. Analis kesehatan, D. Radiologi, dan E. Fisioterapi. Nah, jawabannya adalah E. Fisioterapi. Karena fisioterapi tidak tergabung dalam PPIH bidang kesehatan. Makanya tidak ada profesi fisioterapi dalam rekrutmen TKHI. Oke, lanjut ya. Pas masuk pesawat udara atau boarding pass yang diberikan kepada penumpang jamaah haji sesuai peraturan Menteri Perhubungan nomor 1 tahun 2013 berisi informasi: A. Nama penumpang, B. Tanggal dan jam keberangkatan pesawat, C. Rute penerbangan, D. Nomor penerbangan, dan E. Semua jawaban di atas benar. Nah, jawabannya adalah E. Semua jawaban di atas benar. Nah, teman-teman, saat teman-teman nanti menjadi TKHI kloter, boarding pass ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Jangan sampai hilang, karena ini yang nantinya bakal jadi bukti teman-teman melaksanakan tugas dari awal
dan sampai akhir. Ini jangan sampai hilang karena dokumen ini bakalan terus digunakan. Jadi simpan baik-baik boarding pass ini untuk proses penggajian juga. Masa kerja teman-teman dilihat dari boarding pass ini. Oke? Soal nomor 19. Singkatan untuk embarkasi Palembang adalah A. PTG, B. PLM, C. MTR, D. JKS, dan E. MES. Nah, jawabannya adalah B. PLM. Oke, soal tentang singkatan embarkasi lagi-lagi keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti hafalin tentang nama-nama embarkasi. Oke. Soal nomor 20. Sertifikat penyebab kematian disebut A. COD, B. DOC, C. COB, D. AP, dan E. formulir. Nah, jawabannya adalah A. COD atau Certificate of Death. Ya, teman-teman, mudah-mudahan saat teman-teman menjadi TKHI kloter nanti jangan sampai COD ini keluar ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 21. Koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji merupakan tugas A. Badan swasta, B. Pemerintah, C. Lembaga swadaya masyarakat, D. Lembaga hukum, dan E. Majelis Ulama Indonesia. Nah, jawabannya adalah B. Pemerintah. Lanjut soal nomor 22. Berikut adalah tujuan dari tindakan rujukan. A. Agar jemaah haji dapat perawatan dan pengobatan di sektor. B. Agar jemaah haji dapat perawatan dan pengobatan di BPHI. C. Agar jemaah haji dapat perawatan dan pengobatan di RSAS. D. Agar jemaah haji mendapat pengobatan dan perawatan yang lebih komprehensif. Dan E. Agar jemaah haji mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama proses masa keperawatan. Nah, jawabannya adalah D. Agar jemaah haji mendapat pengobatan dan perawatan yang lebih komprehensif. Oke. Soal nomor 23. Kementerian atau lembaga, instansi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah A. Kementerian Agama, B. Kementerian Kesehatan, C. Kementerian Dalam Negeri, D. Kementerian Hukum dan HAM, dan E. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Karena di sini adalah lembaga yang terkait penyelenggaraan ibadah haji. Karena Kemenag sudah pasti ya teman-teman ya. Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab tentang kesehatan, Dalam Negeri juga sama. Kementerian Hukum dan HAM juga sama. Dia terkait untuk penyelenggaraan ibadah haji. Maka jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Oke, soal nomor 24. Ayat yang menjelaskan Ka'bah sebagai kiblat beribadah bagi seluruh umat Islam di dunia tertera dalam A. Al-Baqarah ayat 144, B. Al-Ikhlas ayat 3, C. Al-Imran ayat 4, D. Yasin ayat 83, dan E. At-Taubah ayat 23. Nah, jawabannya adalah A. Al-Baqarah ayat 144. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Soal terakhir, soal 25. Air yang mengandung berkah dan sumurnya terdapat di Masjidil Haram adalah A. Air Jironah, B. Air Tuplah, C. Air Osfan, D. Air Jam-Jam, dan E. Air Mu'aya. Nah, jawabannya tentu saja D. Air Jam-Jam. Oke teman-teman, alhamdulillah 25 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan soal-soal yang telah kita bahas nanti keluar saat ujian. Jadi teman-teman bisa langsung memilih. Tapi jangan lupa teman-teman, bila ada jawaban atau soal-soal yang tidak sesuai, silakan teman-teman tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa mengoreksi. Dan teman-teman juga sering-sering cek kolom komentar, karena channel ini bukan hanya channel pembelajaran, tapi mudah-mudahan jadi channel diskusi untuk kita semua. Oke, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan atau
Yang baiknya silakan ambil, tapi jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.